Ini menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, kadang-kadang kita masih sulit untuk mengamalkannya. Padahal sikap syukur yang kita hadirkan itu akan mengantarkan kebaikan dan kebahagiaan. Syukur mengantarkan kelapangan. Syukur mengantarkan ketenangan. Syukur mengantarkan kebahagiaan. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Banyak orang yang sibuk mencari kebahagiaan dengan yang sifatnya dunia, padahal kebahagiaan dunia itu sifatnya sementara. Sesungguhnya itu sesuatu yang kecil saja gitu. Karena dunia hanya diamanahkan oleh Allah kepada orang yang berhak mendapatkan amanah itu. Jadi jangan berkecil hati jika kita tidak mendapatkan dunia, dan jangan bangga diri kalau kita diberikan dunia. Kita ulangi. Jangan berkecil hati jika kita tak dititipkan dunia, dan jangan bangga diri juga kalau kita dikasih urusan dunia. Dunia itu hanyalah tempelan yang kemudian dititipkan oleh Allah kepada kita sebagai apa? Sebagai ujian syukur untuk kita. Maka apa itu syukur? Syukur itu kan berterima kasih kepada Allah, melapangkan hati, meluaskan pikiran kita untuk mengembalikan semua apa yang dititipkan kepada kita itu ya untuk kembali kepada Allah gitu. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 3 cara bersyukur itu. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati ya. Syukur dengan hati itu meyakini di hati kita bahwa apapun yang datang dalam hidup kita itu ya semua dari Allah gitu. Hadza min fadli rabbi. Maka teman-teman, jangan merasa bahwa apa yang kita miliki adalah semata-mata usaha kita. Enggak. Usaha kita itu hanya 1%, 2% lah. Boleh jadi sisanya ada kebaikan orang yang diberikan kepada kita. Dan yang lebih penting adalah titipan dari Tuhan, titipan dari Allah kepada kita, yang oleh Allah dipilihkan kita untuk bisa mendapatkan dunia itu. Maka orang yang memahami syukur dengan hati, hatinya akan lapang, hatinya akan tenang. Karena ketika dia diberi, berarti takdirnya menghampiri dia. Tapi ketika dia tak diberi, maka dia pun juga yakin bahwa apa yang tak ditakdirkan untuknya tak akan pernah menjadi miliknya. Dan ini yang harus kita pahami sebagai orang yang beriman kepada Allah, untuk senantiasa bersyukur. Dan yang pertama adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana cara? Kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Ahilman teringat dengan ada kisah ya, seorang tabi'in begitu. Dia tuh punya kebiasaan setiap hari tidak pernah lepas lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah dan astagfirullah. Alhamdulillah dan astagfirullah. Kemudian masyarakatnya bertanya kepada tabi'in tersebut, kenapa engkau setiap hari mengucapkan kalimat alhamdulillah dan astagfirullah? Maka tabi'in yang soleh ini menjawab, aku biasa mengucapkan kalimat alhamdulillah setiap pagi, setiap hari, karena aku tidak tahu dari nikmat Allah yang dikasih kepada aku, mana yang belum aku syukuri. Masya Allah. Jadi dia kemana-mana mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, karena dia gak tahu dari sekian banyak nikmat yang Allah kasih, nikmat mana yang belum dia syukuri, nikmat mana yang belum menjadikan dia makin taat dan dekat sama Allah. So, sekarang coba kalau Ahilman tanya, di antara nikmat yang hari ini dihadirkan, atau dari sekian banyak hal yang kita yang kita dapatkan dalam hidup, punten, lebih banyak sesuatu yang belum kita miliki, atau lebih banyak sesuatu yang belum kita syukuri? Berapa banyak di antara kita
sibuk, gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi tidak sibuk dan tidak gelisah dengan apa yang belum disyukuri. Iya gak sih? Saya ulangi ya. Berapa banyak di antara kita yang lebih gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi tidak gelisah dengan apa yang belum disyukuri. Padahal kalau bicara nikmat dari Allah, begitu sangat banyak, sangat begitu banyak lah ya. Bahkan Allah sampaikan di dalam Al-Quran, jika kita menghitung nikmat Allah, sungguh kita tidak akan bisa menghitungnya, karena begitu banyak gitu. Maka lisan yang biasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah, itu adalah cara sederhana kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Karena kita khawatir dan kita nggak tahu dari sekian banyak nikmat mana yang belum kita syukuri. Yang kedua, kalimatnya astagfirullah. Kenapa? Jawaban tabi'in yang soleh itu, karena aku tidak tahu dari sekian banyak kelakuan aku, dari kelakuan saya, mana kelakuan yang mengundang dosa, yang mengundang sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Maka biasakan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, kalimat astagfirullah. Kalimat Alhamdulillah karena kita tidak tahu nikmat mana yang belum kita syukuri. Kalimat astagfirullah karena kita tidak tahu dosa mana yang belum kita dosa mana yang belum Allah ampuni dalam kehidupan kita. Maka yang kedua, syukur dengan lisan. Biasakan lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dikasih nikmat, kita katakan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Ketika dikasih sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya kita juga katakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Yang ketiga, cara bersyukur adalah asyukru bil amal. Syukur dengan amal. Jadikan semua nikmat dari Allah untuk mendekat kepada Allah. Ulangi kalimat ini ya. Dengan nikmat jadi tambah taat. Dengan nikmat jadi menjauhi maksiat. Dengan nikmat jadi orang yang semakin bermanfaat. Jadi kalau kita mau nanya nih, nikmat yang Allah kasih ke kita itu berkah gak ya gitu. Misalnya, rumah tangga aku tuh berkah gak ya? Keluarga aku tuh berkah gak ya? Usaha aku tuh berkah gak ya? Dagang aku tuh berkah gak ya? Lingkungan hidup aku tuh berkah gak ya? 3 indikatornya. 1, dengan nikmat jadi tambah taat. Dengan nikmat jadi jauh dari maksiat. Dengan nikmat jadi tambah bermanfaat. Tambah taat, jauh dari maksiat, tambah bermanfaat. Jika itu yang sudah kita bisa hadirkan dalam hidup, maka insya Allah kita akan meraih kebahagiaan yang pertama. Bersyukur ketika dikasih nikmat. Dan apa janji Allah kepada orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah pasti akan tambahkan. Apa yang Allah tambah bukan kuantitasnya, tapi yang Allah tambah kualitasnya. Tambah tenang, tambah bahagia, tambah adem, tambah sejuk. Dan itu nikmat hidup yang paling besar dalam hidup kita. Buat apa dikayakan kalau nggak tenang? Betul? Buat apa dilebihkan kalau nggak tenang? Buat apa dibanyakan kalau nggak tenang? Karena yang paling penting dalam hidup itu adalah ketenangan. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Saya ulangi. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. So, jika ingin bahagia, rumus yang pertama adalah bersyukur ketika diberi nikmat. Lanjut ya.